Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, sejahtera lahir dan batin. Dalam Al-Quran di Ar-Rum 21 yang sering kita dengar dan mungkin kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati famal ragiba ay famal lam ya'mal bi sunnati falaysa minhu. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak senang atau tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Nah, berarti pernikahan itu adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman, yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tadi, ya, dalam mempersiapkan pernikahan itu harus siap lahir dan batinnya, fisik dan mentalnya di satu sisi, dan juga secara material di sisi yang lain. Bahkan kalau sekarang kita lihat, usia saja kan menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk menjadikan keluarga itu dapat bertahan. Nah, di aturan yang baru pernikahan, kalau aturan sebelumnya itu kan 16-19 ya. 16 itu untuk perempuan, laki-laki 19, tapi sekarang itu sudah sama ya, 19. Bahkan tadi mungkin Pak Ustadz Dadang akan menjelaskan hasil penelitiannya untuk usia menghindari yang pantas atau yang pas gitu ya. Usia yang pas untuk pernikahan supaya tidak terjadi nanti haram di tengah perjalanan pernikahannya. Nah, sesungguhnya berbicara tentang tujuan berkeluarga tiada lain adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah tentunya bagaimana membangun komitmen niat hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dalam hal mempersiapkan diri kita, Rasul memberikan ajaran kepada kita kan dalam rangka memilih jodoh ya. Tunkahul mar'atu li arba'in limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fakbar bidakti dintaribat yadaka. Nikahilah wanita karena 4 hal, karena karena keturunannya ya. Kemudian juga karena kecantikannya, karena hartanya, tapi pilihlah yang beragama, karena yang memilih yang beragama itu justru akan memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita memilih calon itu yang paling utama kadang-kadang dilihat dari kasat mata dulu kan. Nama cantik dulu, menarik dulu. Urusan dengan agama nomor sekian kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada orang yang lebih mementingkan agama walaupun mungkin dari sisi kecantikan tidak seberapa kan. Sebab cantik itu relatif, Mas. Menurut orang lain cantik, tapi menurut orang kita tidak cantik. Tapi bisa saja menurut kita cantik, tapi menurut orang lain tidak begitu cantik. Tapi kalau didasari tadi niat dan agama yang menjadikan fokus, insya Allah ini akan menjadi sebuah sebuah landasan gitu ya, bekal di dalam membina bahtera rumah tangga yang kelak nanti pada saat terlaksananya berkeluarga, apa yang dicita-citakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercapai. Iya, betul Pak. Karena keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan salah satu cirinya adalah keluarga yang diliputi keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin berkah rumah tangga kita, ingin baik rumah tangga kita, berarti satu di antaranya melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama. Nah, kalau berbicara tentang mental gitu ya, kesiapan seseorang untuk menikah, ya sesungguhnya agama juga sudah memberikan panduan kepada kita. Ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa illam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Jadi artinya wahai sekalian pemuda ya yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Nah, usia siap menikah itu yang seperti apa? Mungkin secara fisik, mental dia sudah siap. Ya. Jangan istilahnya secara fisik bisa saja sehat gitu ya, tapi secara mental dia belum siap untuk menikah. Mungkin saja dari segi materi siap, tapi dari segi mental juga dia belum siap. Makanya pasti di tengah perjalanan ada hal-hal yang bisa membuat rumah tangga itu putus di tengah perjalanan.
Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan ajaran kepada kita, ya, kepada para pemuda khususnya yang belum menikah atau yang akan menikah, calon pengantin baru, ya. Kalau mungkin kita sudah pengantin bari, ya, sudah lama. Tapi memang betul kita harus mengkaji ulang. Jangan-jangan tadi niat kita menikah dulu itu hanya takut disebut bujang lapuk umpamanya, ya. Atau umpamanya bagaimana asal nikah, begitulah, apalagi dijodohkan dengan orang tua. Tapi tajdidun niyah, pembaharuan niat itu memang lebih penting gitu, ya. Untuk supaya rumah tangga ke depan kita harus lebih baik lagi. Nah, makanya sikap mental di sini adalah kedewasaan seseorang dalam rangka melaksanakan, dalam rangka dia melangsungkan pernikahan, sudah siap secara lahir dan batin, baik secara wawasan, ilmu, kemudian juga materi, ya. Sehingga pada saat dia melangsungkan pernikahan itu, ketika ada gelombang, ada tantangan dan sebagainya, dia bisa menyelesaikan sendiri. Contoh dari baginda kita kan usia pertama beliau menikah dengan Siti Khadijah itu di dalam sejarah 25 tahun kan. Usia beliau itu usia yang menurut ukuran sekarang itu lebih dari matang, ya. Sudah lebih dari matang. Nah, makanya kalau mencontoh baginda kita menikah pun beliau di usia yang sudah cukup matang, walaupun menikah dengan perempuan yang lebih tua usia dari mereka, tapi ini juga bukan semata-mata, maaf dalam tanda petik, ya. Kalau dalam bahasa kita kalau dalam bahasa umum masyarakat kita menikah dengan itu hanya lindung kagelung, bukan, atau karena tidak laku, bukan, tapi memiliki memiliki nilai atau tujuan dakwah yang sangat luar biasa. Karena Khadijah sebagai janda yang kaya raya gitu kan, sehingga Rasulullah ketika menikah, apalagi Siti Khadijah termasuk wanita yang salihah, bisa membackup, bisa menunjang, bisa membantu gerakan-gerakan dakwah beliau gitu kan, sehingga sangat luar biasa, terutama bagi generasi, ya, yang akan membina bahtera rumah tangga, termasuk yang sudah berumah tangga, untuk meluruskan niat. Yang pertama adalah niat, ya. Niat dalam membina bahtera rumah tangga itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Karena niat itu kan awal dari sebuah pijakan kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu bergantung bagaimana niatnya. Ya, termasuk membina bahtera rumah tangga, kalau dari awal sudah salah niatnya, kesananya pun akan lain. Tapi kalau niatnya sudah baik dari awal, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan ini, karena ibadah nikah adalah merupakan ibadah, insya Allah. Dan juga harus dipersiapkan, bukan hanya itu, tentunya mengenai ilmu, ya, yang paling penting ilmu untuk berumah tangganya, sehingga nanti pada saat berumah tangga mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, kemudian juga nanti di dalam menghadapi berbagai macam gelombang, godaan dan lain sebagainya, bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi ilmu untuk memecahkan masalahnya yang belum ada, yang belum punya. Makanya terus belajar gitu, ya, terus belajar. Dan juga untuk meraih kebahagiaan dalam berumah tangga, Rasulullah pernah bersabda, bukan ada 4, ya, ada 4. Arba'un min sa'adatil mar'i antakun zaujatu sholihatan wa auladu abraron wa khulaqahu sholihina wa ayyakun rizqu fi baladihi. Ada 4 ciri kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama memiliki suami atau istri yang sholih dan sholihah. Sholih dan sholihahnya istri itu dan suami, konsepnya adalah agama. Yang kedua adalah wa auladu abraron, memiliki putra-putri yang sholih dan sholihah. Putra-putri dan sholih akan lahir dari suami dan istri yang sholih. Wa khulaqahu sholihina, memiliki lingkungan yang sholeh. Lingkungan yang sholeh, kalau keluarga sholeh, masyarakat RT RW dan keserunannya pun akan sholeh. Dan yang terakhir kata Rasulullah adalah wa ayyakun rizqu fi baladihi, memiliki penghasilan rezeki di negerinya sendiri. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan, ya, kemampuan kita di daerah kita menghasilkan sesuatu, apalagi tadi dari BKKBN ada pelatihan kepada keluarga-keluarga yang belum memiliki ekonomi secara matang, dilatih, dididik, itu dalam rangka mempertahankan ketahanan keluarga, supaya keluarga tetap bertahan. Karena salah satu faktor penyebab dari masalah ekonomi di antaranya. Itu barangkali yang bisa disimpulkan, yang mudah-mudahan ketika kita melakukan ini, apa yang dicita-citakan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah